Di video kali ini, kita akan membahas tentang persyaratan pengangkatan calon ASN, baik untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, maupun untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Setelah pemerintah mengumumkan percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun anggaran 2024, seluruh instansi pusat dan daerah diminta segera melakukan analisis dan simulasi pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri PAN-RB, Rini Widiantini, menyampaikan bahwa penyelesaian pengangkatan ini harus sesuai dengan jadwal terbaru dan sesuai kesiapan dari masing-masing instansi. Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan memfasilitasi pengangkatan calon ASN selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Lalu, apa saja persyaratan untuk pengangkatan calon ASN? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat. Caranya, Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau, Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN-RB telah mengadakan rapat koordinasi percepatan pengangkatan calon ASN tahun anggaran 2024 di instansi pemerintah beberapa waktu lalu. Pada rapat koordinasi tersebut, disampaikan bahwa Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan melakukan fasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Namun, terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak harus serentak. Artinya, bagi instansi yang sudah siap dan memenuhi syarat, bisa melakukan pengangkatan sebelum batas waktu tersebut. Adapun syarat untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah sebagai berikut. Pertama, instansi telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar, mengikuti seleksi, dan dinyatakan lulus. Untuk melakukan pengangkatan CPNS maupun P3K, instansi pemerintah harus telah menyelesaikan proses seleksi, mulai dari pendaftaran, proses seleksi, sampai dengan peserta atau pelamar tersebut dinyatakan lulus pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, maupun pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 2. Pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil, instansi pemerintah harus telah mendapatkan persetujuan teknis atau pertek dan penetapan nomor identitas pegawai atau NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Proses untuk mendapatkan persetujuan teknis penetapan nomor identitas pegawai atau NIP CPNS yaitu, instansi harus mengusulkan penetapan NIP CPNS tersebut ke Badan Kepegawaian Negara. Untuk selanjutnya, usulan tersebut diverifikasi dan BKN menyetujui usulan penetapan NIP melalui pertimbangan teknis atau pertek dari Kepala BKN. 3. Pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, untuk dapat mengangkat P3K, instansi harus telah menyampaikan usulan untuk mendapatkan nomor induk P3K kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sama halnya dengan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil, pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, instansi pemerintah tetap harus menyampaikan usulan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP3K. Karena nomor induk P3K atau NIP3K ini
merupakan salah satu syarat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 4. Penerbitan nomor identitas pegawai atau NIP CPNS maupun nomor induk P3K harus telah diterima oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK masing-masing instansi. Setelah persetujuan teknis penetapan NIP atau NIP3K dikeluarkan oleh BKN, praktek ini akan disampaikan ke pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi melalui sistem elektronik. Sebelum mengangkat CPNS maupun P3K, PPK instansi harus sudah mendapatkan praktek tersebut. 5. Syarat selanjutnya yaitu peserta seleksi baik pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi selama waktu tertentu ini disampaikan oleh peserta yang telah lulus seleksi pada saat pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Peserta seleksi yang sudah lulus harus mengikuti ketentuan yang ada pada surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing peserta. Syarat selanjutnya yaitu ke-6, pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah menetapkan keputusan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Setelah seluruh proses dilalui dan PPK instansi telah menerima persetujuan teknis dari BKN, PPK dapat menetapkan keputusan untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Syarat yang terakhir yaitu 7. Instansi telah menyiapkan anggaran untuk CPNS maupun P3K yang diangkat. Anggaran untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tersebut harus sudah tertuang dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah maupun sarana dan prasarana bagi calon ASN yang akan diangkat. Jika seluruh persyaratan tersebut sudah dipenuhi, instansi pemerintah dapat mengangkat peserta yang sudah lulus seleksi pada instansi tersebut tanpa harus menunggu batas akhir pengangkatan calon ASN. Bagaimana? Cukup jelas kan sobat? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga sobat segera diangkat jadi ASN ya. Nah, itulah informasi mengenai persyaratan pengangkatan calon ASN baik untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.